Cabang iman yang ke-12 adalah kita beriman tentang wajibnya roja terhadap rahmat Allah. Artinya berharap terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita sebagai seorang mukmin itu wajib untuk memiliki harapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat luas. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini bahkan diberikan kepada seluruh makhluknya. Diberikan kepada seluruh manusia, baik dia yang mukmin maupun dia yang kafir. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Salatullah, salamullah, alal hadi, Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita memulai ngaji kita pada pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita sampai pada cabang iman yang ke-12. Mari kita baca sebelum nanti kita jelaskan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala as-tsani asyara. As-tsani asyara utawi kang kaping rolas min syu'abil iman iku al-imanu iman biwujubir rajai kelawan wajibe ngarep-ngarep minallahi sangking Allah azza wa jalla. Liqaulihi ngarep-ngarep rahmate Allah. Liqaulihi krana dawe Allah ta'ala halih maha luhur sapa Allah. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Wa yarjuna lan padha ngarep-ngarep sapa wong akeh rahmatahu ing rahmate Allah. Wa yakhafuna lan padha wedi sapa wong akeh adzabahu ing azabe Allah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Inna rahmatallahi sak temene pira-pira rahmate Allah iku qaribun parek minal muhsinin sangking pira-pira wong kang agawe kebagusan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Qul ngucapa sapa sira ya ibadi para pira-pira kawula ingsun alladzina rupane wong akeh asrafu kang padha nglakoni kang padha leluwian kabeh tegese kang nglakoni dosa ala anfusihim ing atase awak dhewene alladzina la taqnatu aja padha putus asa sapa sira kabeh mir rahmatillahi saking rahmate Allah. Innallaha satemene Allah iku yaghfiru nyepura sapa Allah az-dzunuba ing pira-pira dosa jami'an halis sekabehane. Innahu satemene Allah wa ya Allah iku al-ghafuru zat kang akeh pangapurane ar-rahimu zat kang akeh rahmate. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha satemene Allah iku la yaghfiru ora nyepura sapa Allah ayyusyraka ing yen den syirikaken sapa Allah bihi ayyusyraka yen den syirikaken den sekutaaken bihi kelawan Allah. Wa yaghfiru lan nyepura sapa Allah ma ing dosa duna dzalika kang sak ngisore mangkono-mangkono syirik liman kedue uang yasha'u kang ngersakaken sapa Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cabang iman yang ke-12 adalah kita beriman tentang wajibnya roja terhadap rahmat Allah. Artinya berharap terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita sebagai seorang mukmin itu wajib untuk
memiliki harapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini bahkan diberikan kepada seluruh makhluknya. Diberikan kepada seluruh manusia, baik dia yang mukmin maupun dia yang kafir. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun." Wa rahmati wasi'at kulla syai', artinya rahmatku itu meluas, artinya diperuntukkan untuk segala sesuatu, untuk semua orang, baik dia mukmin ataupun kafir di dunia ini. Di dunia ini rahmat Allah diberikan kepada seluruhnya, orang mukmin dan orang kafir. Misalnya kita melihat di dunia ini orang-orang kafir, mereka enggak beribadah kepada Allah, mereka kufur kepada Allah, tetapi mereka diberikan hidup. Itu adalah rahmat Allah. Mereka diberikan kesehatan, dan itu adalah rahmat Allah. Mereka diberikan kekayaan, mereka diberikan rizki, mereka diberi makan, mereka diberi minum. Itu semuanya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu diberikan kepada mereka orang-orang kafir, sebagaimana juga diberikan kepada kita orang-orang mukmin. Itu karena memang rahmat Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kepada seluruh manusia, baik yang kafir maupun mukmin di dunia ini. Maka tanda kebaikan bagi seseorang itu bukan ketika seseorang itu hidup serba berkecukupan. Karena sebagian orang itu ada yang menilai bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mencintai seseorang apabila orang tersebut itu diberikan rezeki yang luas, diberikan kesehatan dan seterusnya. Sehingga ketika sebagian orang Islam mereka telah melakukan ibadah dengan baik, mereka telah sholat 5 waktu, mereka berpuasa Ramadan, mereka melakukan amalan-amalan ketaatan. Ketika mereka ternyata tidak kunjung menjadi orang kaya, misalnya, tidak kunjung misalnya kehidupannya membaik, kemudian muncul dalam fikiran mereka, muncul dalam hati mereka protes kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, kenapa? Saya sudah setiap hari sholat, setiap hari saya melakukan ketaatan-ketaatan, tetapi Allah tidak memberikan rezeki yang luas kepadaku. Allah tidak memberikan kekayaan kepadaku, dan seterusnya. Seakan-akan dia mengukur bahwa balasan kebaikan, ketaatan yang dilakukan oleh dia itu di dunia ini. Padahal tidak demikian. Jadi kebaikan yang kita lakukan di dunia ini itu pahalanya akan kita raih nanti di akhirat. Akan kita raih nanti di akhirat, akan kita dapatkan nanti di akhirat, akan kita dapatkan setelah kematian, bukan ketika kita hidup di dunia ini. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, di dunia ini, itu bukan hanya untuk orang mukmin saja, tetapi juga orang kafir. Maka jangan heran jika kemudian kita melihat ada orang kafir gak pernah sujud kepada Allah, tetapi mereka hidupnya mewah, hidupnya serba berkecukupan. Nah, itu tidak perlu kita heran. Juga tidak perlu kita heran jika kemudian kita yang rajin misalnya berbuat taat kepada Allah, kemudian rezeki kita pas-pasan. Kenapa? Karena memang di dunia ini rahmat Allah Subhanahu wa taala itu untuk semuanya. Bahkan tanda kebaikan bagi seseorang di dunia ini, bagi seorang mukmin adalah jika orang tersebut diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya dengan ditimpakan musibah kepadanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu
Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Nah, karena musibah ini bagi seorang mukmin adalah sebuah bentuk ujian. Apabila dia bersabar dalam menghadapi musibah tersebut, maka dia akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi indallah. Dan nanti pada akhirnya dia akan mendapatkan rahmat Allah di akhirat, rahmat yang sangat besar berupa pahala nanti di akhirat, balasan menyenangkan yang Allah berikan kepada mereka yang berbuat taat nanti di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Fasa'aktubuha ay fasa'akhussuha. Kemudian rahmat itu akan aku khususkan lilladzina yattaqun ay lilladzina yattaqunal kufra, yaitu untuk orang-orang yang menjaga diri dari kekufuran, artinya mereka orang-orang yang beriman. Rahmat Allah di akhirat hanya untuk orang-orang yang beriman. Sedangkan orang-orang kafir, maka mereka tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala meski hanya sedikit, meski hanya sebentar, meski hanya secuil, mereka tidak akan mendapatkan sama sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang kafir mereka akan diazab selama-lamanya di dalam neraka. Sebagaimana yang telah kita sampaikan dalam beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan neraka untuk orang-orang kafir, dan orang-orang kafir mereka akan abadi di dalam neraka. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Nah, mereka akan abadi di dalamnya, dan mereka juga la yukhaffafu anhumul azab, sedikit pun tidak diringankan azab mereka. Setiap detik, setiap menit mereka akan merasakan azab Allah, dan sedikit pun tidak ada rahmat Allah untuk mereka. Adapun bentuk kebaikan yang mereka lakukan di dunia, misalnya ada orang kafir mereka membantu membangun pembangunan pondok pesantren, membantu pembangunan masjid, musalla, membantu misalnya dalam hal kebaikan-kebaikan anak yatim, fakir, miskin misalnya, maka itu telah dibalas oleh Allah dengan rahmat yang Allah berikan ketika di dunia, bukan di akhirat nanti. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, wa ammal kafiru fayut'amu bihasanatihi fid dunya hatta idza afda ilal akhirah falaisa lahu minha nasib. Sedangkan orang kafir maka dia diberi makan. Nah, maka dia diberi makan dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di dunia. Fid dunya hatta idza afda ilal akhirah, sehingga ketika dia sudah sampai di akhirat, falaisa lahu minha nasib, maka dia tidak memiliki bagian sedikit pun dari kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya di dunia. Maka ini semuanya menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa rahmat Allah di dunia ini sangat luas. Tetapi rahmat Allah itu hanya untuk itu di dunia ini untuk orang mukmin dan kafir. Tetapi di dunia, di akhirat, rahmat Allah itu hanya dikhususkan untuk orang-orang yang mukmin. Rahmat di dunia itu pendek, dan itu akan diberikan kepada semua orang. Tetapi rahmat yang abadi, yang selamanya, hanya diberikan kepada orang-orang yang mukmin. Hadirin rahimakumullah, inilah yang juga makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya al-katsiru rahmah lil mu'minina wal kafirina fid dunya walil mu'minina faqat fil akhirah. Ar-Rahman artinya zat yang banyak memberikan rahmat kepada orang mukmin dan kafir di dunia, dan hanya untuk orang mukmin saja nanti di akhirat.
Sementara Ar-Rahim artinya Al-Katsiru rahmah lil mu'minin, zat yang banyak memberikan rahmat kepada orang-orang yang mukmin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah sangat-sangat luas. Sangat-sangat luas. Bahkan rahmat Allah, mazahiru rahmatillah, penampakan dari rahmat Allah itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan penampakan ghadab Allah Subhanahu wa taala. Selain kita bisa menyaksikannya dalam kehidupan sehari-hari ini, yang menunjukkan rahmat Allah jauh lebih banyak. Kesehatan yang kita, misalnya yang kita terima kesehatan, ini bentuk rahmat Allah. Sesekali kita sakit, sesekali saja. Kita melihat sekarang situasi normal, sesekali ada musibah. Hanya sesekali muncul musibah, tetapi sisa dari waktu itu yang ada adalah rahmat Allah, rahmat Allah, rahmat Allah. Yang sangat banyak dan sangat luas, madzahiru rahmatillah itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan penampakan dari ghadab atau murka Allah Subhanahu wa taala. Selain kita bisa menyaksikannya secara langsung dengan mata kepala kita dalam kehidupan sehari-hari, ada juga dalil yang menunjukkan hal itu. Bahwasanya di atas al-'arsy, al-'arsyu adalah makhluk Allah yang paling besar ukurannya, yang paling besar bentuknya, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ukurannya. Sebagian dari arsy adalah menjadi atap daripada surga. Disebutkan bahwasanya di atas arsy itu ada makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang disebut dengan Alkitab. Maka jika kaum Wahabi Mujassimah pada masa sekarang mereka mengatakan bahwa Allah itu bertempat tinggal di atas arsy, maka berarti mereka telah menyerupakan Allah dengan Alkitab, di mana Alkitab ini ada di atas arsy, ada di atas arsy. Disebutkan dalam sebuah riwayat. Dalam Alkitab yang berada di atas arsy ini tertulis di sana, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Artinya sesungguhnya penampakan dari rahmatku itu lebih banyak dibandingkan dengan penampakan dari ghadab Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita wajib untuk memiliki selalu harapan, senantiasa memiliki harapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh kita untuk berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan amalan-amalan kebaikan, maka hendaknya kita mengharapkan rahmat Allah. Dan ketika kita melakukan kemaksiatan, maka hendaknya kita takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang seperti ini telah disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Isra yang tadi kita baca. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Dan mereka, orang-orang mukmin, mereka mengharapkan rahmat Allah dan mereka takut terhadap azab Allah. Jadi kita orang mukmin itu idealnya itu bainal khaufi war raja, atau bainar raja'i wal khauf. Di antara kita berharap kepada rahmat Allah dan kita takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita melakukan kebaikan, maka kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat kita melakukan kemaksiatan, maka kita khawatir dan takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita lakukan. Tidak boleh seseorang berputus asa terhadap rahmat Allah. Berputus asa terhadap rahmat Allah yang disebut dengan al-qunutu mir rahmatillah. Al-qunutu mir rahmatillah itu hukumnya haram.
minal kabair, termasuk hukumnya haram, tergolong sebagai dosa besar. Demikian juga sebaliknya, al-amnu min makrillah, merasa aman dari azab Allah, itu juga termasuk dosa besar. Minal kabair, termasuk dosa besar yang tidak boleh kita lakukan. Apa artinya al-qunut min rahmatillah? Al-qunut min rahmatillah, atau biasa kita terjemahkan putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya berprasangka buruk kepada Allah, sehingga seseorang meyakini bahwa Allah itu tidak akan mengampuni dosa-dosanya sama sekali. Allah pasti mengadabnya. Itu namanya al-qunut min rahmatillah. Biasanya ini dilakukan oleh mereka yang banyak sekali melakukan dosa-dosa besar. Karena sejak muda dia selalu berkecimpung, selalu bergelimang dalam dosa-dosa, dalam kemaksiatan sampai dia di usia tua. Kemudian dia mengatakan sudah terlanjur basah mandi sekali, sudah terlanjur banyak melakukan dosa, ya sudah diteruskan saja dosanya. Karena dia memiliki prasangka yang buruk kepada Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin akan mengampuni dosa-dosanya, karena dosanya itu sangat besar dan sangat banyak. Itu tidak boleh dilakukan oleh seseorang, dan itu tergolong sebagai dosa tersendiri. Al-qunutu min rahmatillah tergolong sebagai dosa tersendiri yang sangat berbahaya apabila ada pada diri seseorang, karena dia akan menghentikan seseorang dari bertaubat dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu akan mengampuni semua dosa, asalkan dosa itu adalah bukan dosa syirik. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai para hambaku yang melakukan dosa-dosa, la taqnatu, janganlah kalian putus asa, min rahmatillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Karena innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengampuni dosa-dosa hambanya. Tentu yang dimaksud di sini adalah dzunub jami'a, adalah dosa di bawah kekufuran, dosa selain kufur, baik dosa kufur syirik maupun dosa yang bukan syirik. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kufur atau dosa syirik. Seseorang yang mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Ini seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa di bawah syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian dosa di bawah kufur, baik itu kufur syirik atau kufur ghairu syirik, itu masih mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak untuk mengampuni dosa seseorang, dosa di bawah syirik, maka Allah akan mengampuninya. Namun dosa kufur, baik itu kufur syirik atau ghairu syirik, karena kufur itu ada dua macam. Kufur itu ada dua macam. Ada kufrun syirkun, ada kufrun ghairu syirkin. Ada kufur yang syirik, artinya yaitu kufur yang mengandung unsur
syirik. Syirik itu artinya ibadatu ghairillah, beribadah kepada selain Allah. Kalau kufrun syirkun artinya kufur yang mengandung unsur ibadah kepada selain Allah. Misalnya seseorang meyakini ada pencipta selain Allah. Misalnya seseorang bersujud kepada matahari, bersujud kepada berhala, bersujud kepada manusia dengan tujuan ibadah. Maka di sini namanya adalah kufur syirik karena ada unsur ibadah kepada selain Allah. Sedangkan jenis kufur yang kedua namanya kufrun ghairu syirkin, yaitu kufur yang tidak mengandung unsur ibadah kepada selain Allah. Nah, jadi kufur di sini nggak mengandung unsur ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seseorang yang mencaci maki Allah. Misalnya seseorang dengan lisannya mengatakan Allah itu zalim. Maka di sini kufur, tetapi nggak ada unsur ibadah kepada selain Allah. Yang ada adalah cacian kepada Allah. Kalau seseorang misalnya mengatakan Allah itu berupa jisim yang bentuknya besar, ukurannya besar, duduk bersemayam di atas arsy misalnya, maka di sini mencaci maki Allah, tidak ada unsur ibadah kepada selain Allah. Meskipun kalau dirunut nantinya bisa nanti ada unsur ibadah kepada selain Allah. Atau misalnya seseorang dengan sengaja menginjak mushaf Al-Quran, tahu itu mushaf, kemudian dia dengan sengaja menginjak-injaknya dengan kakinya. Atau misalnya seseorang melihat, mengetahui ada buku-buku syara, isinya adalah ayat Al-Quran, hadis atau ilmu-ilmu syara, tetapi dengan sengaja dia membuangnya ke tong-tong sampah, ke tempat-tempat kotor dan najis, maka perbuatan itu juga tergolong sebagai kufur, tetapi tidak ada unsur ibadah kepada selain Allah. Maka yang ini disebut dengan kufrun ghairu syirkin, kufur yang tidak mengandung unsur syirik, unsur ibadah kepada selain Allah. Tetapi hadirin rahimakumullah, segala jenis kufur, apakah itu kufur syirik atau kufur ghairu syirik, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Bahwa kufur syirik Allah tidak mengampuninya, dasarnya adalah ayat yang tadi kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi." Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik. Ini sangat jelas bahwa kufur syirik Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Maksudnya yaitu apabila seseorang mati dalam keadaan musyrik. Belum dia kembali kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Demikian juga kufur ghairu syirik, Allah Subhanahu wa taala itu juga tidak mengampuninya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah thumma matu wa hum kuffarun fala yaghfirallahu lahum." Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka menghalang-halangi orang lain untuk masuk Islam, tetapi ini bukan syarat, tapi semua orang yang kafir. Thumma matu wa hum kuffarun, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir. Kafir ghairu syirik, karena enggak ada di dalam ayat ini tidak menyebutkan kata syirik, tetapi menyebutkan kata kufur secara umum. Berarti kufur yang syirik atau yang ghairu syirik. Thumma matu wa hum kuffarun, kemudian mereka mati dalam keadaan mereka sebagai orang-orang yang kafir. Fala yaghfirallahu lahum, maka sekali-kali Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengampuni mereka. Allah tidak akan mengampuni mereka di akhirat kelak jika seseorang mati dalam keadaan kufur. Karena itulah maka hadirin rahimakumullah, kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati dari kufur dengan segala jenisnya, baik itu kufur syirik maupun kufur ghairu syirik. Jika ada di antara kita misalnya yang terjatuh di dalam
kufur, baik syirik atau ghairu syirik, maka hendaknya dia segera kembali kepada Islam. Harus kembali masuk ke dalam agama Islam, yaitu melalui pintu Islam, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena nggak ada jalan untuk kembali kepada Islam kecuali dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak cukup seseorang hanya misalnya dia hanya beristighfar setelah mencaci maki Allah, kemudian dia mengatakan astaghfirullah, tidak cukup. Nah, dia kembali kepada Islam harus dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, dalam hatinya dia berniat untuk masuk ke dalam agama Islam. Tidak cukup hanya syahadat yang dia baca dalam rangka zikir atau yang dia baca ketika dia dalam sholat, tidak cukup. Harus 2 kalimat syahadat dengan niat untuk kembali masuk ke dalam agama Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun dosa-dosa di bawah kufur, maka jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuni seseorang yang melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa di bawah kufur, di bawah syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Karena itulah maka selama seseorang tidak melakukan kekufuran, maka hendaknya seseorang tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena dalam ayat tadi dikatakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa yang dilakukan oleh manusia. Meskipun dosa seseorang sudah sundul langit, meskipun dosa seseorang sudah memenuhi bumi ini, tetapi apabila seseorang mau meminta ampunan kepada Allah, mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuninya. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat dari dosa, maka seperti dia tidak memiliki dosa sama sekali. Maka di mana ada putus asa di sini terhadap rahmat Allah. Rahmat Allah begitu luas. Dosa sebanyak apapun dan sebesar apapun selama bukan kufur, Allah akan mengampuninya. Bahkan apabila itu berupa kufur dan seseorang mau kembali kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka Allah juga akan bisa mengampuni dosa-dosa dia. Sebelum dia mati dalam keadaan kufur, jika dia mau kembali kepada Islam, maka Allah juga akan mungkin saja Allah mengampuni dosa-dosa yang dilakukannya. Rahmat Allah begitu sangat luas, maka tidak ada alasan sama sekali bagi seorang muslim untuk berputus asa terhadap rahmat Allah. Al-qunutu min rahmatillah itu adalah tergolong sebagai ma'asul qalb, dosa hati yang tergolong sebagai dosa besar, harus diwaspadai. Jika kita banyak melakukan dosa, maka segeralah bertaubat. Insya Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian kita di sisi lain tidak boleh al-amnu min makrillah. Tidak boleh kita merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita tahu bahwa rahmat Allah itu sangat luas. Meskipun kita tahu bahwa ampunan Allah itu sangat luas. Tetapi meskipun demikian, kita tidak boleh merasa aman dari rahmat Allah. Sehingga dia kemudian meneruskan dosanya. Nggak apa-apa. Misalnya seseorang mengatakan nggak apa-apa kita melakukan dosa. Allah kan maha pengampun. Allah ampunannya luas. Allah rahmatnya luas. Karena itu nggak mengapa kita berbuat dosa, nanti kan Allah akan mengampuni dosa kita. Nah, orang yang melakukan kemaksiatan dengan berdasarkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia juga jatuh kepada dosa yang disebut dengan al-amnu min makrillah.
Kalau tadi al-qunut min rahmatillah, dia suudzon kepada Allah, nggak mungkin Allah mengampuni dosa saya, dia mengatakan begitu. Kalau al-amnu min makrillah, dia memastikan Allah pasti mengampuni dosa kita. Nah, yang seperti itu juga tidak diperbolehkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-qunut min rahmatillah haram dan al-amnu min makrillah juga haram. Kita hendaknya berada di tengah-tengah. Ketika kita melakukan amalan-amalan kebaikan sekecil apapun, maka kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita melakukan maksiat sekecil apapun maksiat itu, maka kita khauf, harus ada takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang sudah sering kita sebutkan, beliau mengatakan, inni idza ata'tullaha rajautu thawabahu. Sesungguhnya aku jika melakukan ketaatan kepada Allah, maka aku mengharapkan pahalanya. Wa idza asaituhu khasyitu iqabahu. Dan jika aku berbuat maksiat kepada Allah, maka aku takut kepada azabnya. Itulah yang hendaknya kita lakukan. Berada di tengah-tengah di antara al-qunut min rahmatillah dan al-amnu min makrillah. Kita bainal khaufi war raja, bainar raja'i wal khauf. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita memastikan bahwa orang yang bermaksiat itu pasti dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Tetapi jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuninya, maka bisa jadi seseorang itu akan diampuni dan kemudian masuk ke dalam surga. Demikian juga sebaliknya, tidak boleh seseorang memastikan bahwa seseorang pasti masuk ke dalam surga, karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengampuni dosa yang pernah dilakukannya sekecil apapun. Tetapi jika seseorang mati dalam keadaan mukmin, pasti masuk surga. Tetapi tidak dipastikan bahwa dia di dunia ini pasti dia akan masuk surga, karena ketika dia hidup di dunia mukmin, bisa jadi ketika dia meninggal dunia, dia mati dalam keadaan kafir, demikian juga sebaliknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah materi ini akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya, karena kita masih belum membaca seluruh hadis dan juga perkataan para ulama terkait dengan ar-raja minallah, ar-raja min rahmatillah, berharap terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat pertemuan kita pada pagi hari ini, menambah kekuatan keimanan kita, harapan kita terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.